Ini yang lagi seru nih ya, Presiden Prabowo minta DPR jangan tunda lagi tentang RUU perampasan aset. Karena apa? RUU perampasan aset ini adalah bukti nyata keberpihakan negara terhadap rakyatnya. Namun ada juga pro dan kontra tentang RUU ini loh. Coba kita simak saja videonya. Saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Bagus Pak, segera disahkan aja Pak. Yang korupsi, gila-gilaan, bisa kaya. Tidak ada korupsi menuju negara hancur. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut mafia manapun, saya tidak takut. Sekian kali lagi di tempat yang bersejarah ini, atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua lembaga. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. Kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gibran Rakebuming Gibran, dengan semua kabinet, tidak ada yang kebal hukum. Betul Pak, saya setuju dengan statement Bapak. Cuman kalau bisa segera disahkan saja, dibuktikan saja ke masyarakat gitu kan. Terhadap usulan tersebut, terdapat 3 RUU yang diusulkan untuk masuk dalam perubahan kedua prolegnas RUU prioritas tahun 2025, yaitu 1. RUU tentang perampasan aset, 2. RUU tentang Kamar Dagang Industri, 3. RUU tentang kawasan industri ya 2025, dan ini tetap sebagai inisiatif DPR ya. Jadi perampasan aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa, tapi di DPR, dan itu masuk dalam tahun 2025. Oke Pak, kita tunggu pengesahannya itu. Jangan bertele-tele ya Pak ya, secepatnya. Jangan ada bertele-tele lagi. Rakyat udah sabar menunggu udah lama ya. Ini dari tahun berapa kita berharap RUU perampasan aset ini segera disahkan kan? Sampai sekarang loh. RUU perampasan aset adalah salah satu yang benar-benar kita inginkan untuk segera bisa diwujudkan sama karyawan-karyawan kita. Kenapa? Teman-teman, 68% orang Indonesia itu masih hidup dalam kemiskinan menurut data World Bank dengan penghasilan $8 per hari atau kurang gitu ya. Padahal kekayaan alam kita itu sangat melimpah banget, banyak banget datanya kalau kalian cari ya, betapa luar biasa kekayaan rakyat Indonesia, alam Indonesia. Tapi kok bisa rakyatnya miskin? Ya karena kekayaannya dirampok. Iya, Dan tidak ada betul. pemerataan atau persebaran kekayaan yang benar-benar menyentuh dan mensejahteraan masyarakat. Kenapa Yang kaya RUU makin perampasan aset kaya, ini bisa jadi Mbak. bagus banget? Salah satu cara yang bagus gitu ya untuk juga ikut memerangi korupsi. Yang pertama, kalian udah pernah lihat ya kasusnya Gayus Tambunan atau koruptor-koruptor lain yang korupsinya itu triliunan rupiah, ratusan miliar gitu kan, yang itu kalau kita kerja, kita punya babi ngepetnya ngepet sampai ribuan tahun pun mungkin nggak akan dapat. Kita kerja jujur sampai kaya apapun mungkin nggak akan pernah tercapai. Ya kenapa? Ya karena kekayaan sebesar itu dipertanyakan, dari mana orang bisa kaya sampai sebesar itu. Orang yang korupsi sudah sebesar itu di kasus sekarang, mereka bisa enak-enakan aja tuh masuk penjara 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun atau bahkan mungkin 15 tahun, tapi keluarganya masih hidup kaya raya, dan mereka bahkan bisa saat udah keluar penjara mereka pun masih kaya raya. Jadi ini tidak memberikan efek jerah terhadap para koruptor-koruptor. Mereka nggak takut kok untuk dipenjara. Kenapa? Ya kan kita udah pernah lihat kan bagaimana cuplikannya saat mereka di penjara. Gayus Tambunan ternyata jalan-jalan nonton tenis, ternyata kamarnya dalam penjara itu disulap sedemikian rupa. Jadi di penjara itu bukan lagi efek yang luar biasa menakutkan terhadap koruptor, itu udah gagal memberikan efek jerah. Sedangkan orang-orang yang korup ini kan adalah orang-orang yang maruk kan, yang nggak pernah merasa puas dengan kekayaan apapun yang mereka ambil. Nah, jadi RUU perampasan aset ini tepat banget menyerang langsung core orang-orang yang maruk harta. Karena kalau sampai kamu terbukti korupsi, semuanya itu bakal disita. Bahkan aku nonton penjelasan dari Pak Mahfud MD di salah satu podcast gitu ya, menjelaskan bahwa saat orangnya keluar negeri, lari ke luar negeri, seperti banyak karyawan-karyawan kita tuh yang suka lari ke luar negeri, itu asetnya bisa ditahan dulu sama negara sampai nanti bisa dibuktikan dia benar atau salah. Kalau memang dia benar mungkin bisa dikembalikan, kalau enggak ya ditahan untuk negara gitu. Alasan kedua, kita jadi bisa mengembalikan kekayaan negara balik lagi kepada rakyat. Jadi yang udah dicuri kembalikanlah kepada rakyat lagi. Nah ini semoga nanti jelas ya di RUU perampasan aset kemana duitnya itu akan dilarikan, untuk diperuntukkan apa. Transparansinya harus jelas, karena kita nggak mau nanti udah disita malah dijual di antara mereka-mereka lagi nanti, atau dibagi-bagi di antara mereka lagi. Tapi semoga enggak ya, semoga ini nanti bisa benar-benar dikembalikan ke rakyat. Mungkin bisa untuk bangun rumah sakit, bangun sekolah, mendukung program-program pemerintah yang lain yang udah berjalan, yang bisa benar-benar mensejahterakan rakyat. Jadi apa yang memang milik rakyat itu harus kembali kepada rakyat. Apa yang sudah dirampok dari rakyat harus
kembali lagi ke rakyat. Yang ketiga, kepercayaan publik terhadap hukum itu nanti bisa semakin meningkat teman-teman. Karena kenapa? Tahu nggak sih, Corruption Perception Index Indonesia itu 37 dari 100. Jadi memang persepsi korupsinya itu tinggi banget gitu ya. Nah, kita perlu nih untuk rakyat sendiri, untuk kita bisa mengembalikan kepercayaan pelan-pelan kepada karyawan kita. Karena kemarin udah nggak percaya banget, udah kesal banget, udah dihianati berkali-kali, udah nggak mungkin bisa lagi nih. Nah, tapi semoga ada itikat-itikat baik yang benar-benar mengedepankan apa yang dimaui oleh rakyat, yaitu ini, RUU perampasan aset ini. Dan semoga ini juga nanti bisa jadi jalan untuk kita memperbaiki citra secara internasional. Banyak perusahaan asing yang lebih memilih Vietnam, yang memindahkan pabriknya dari Indonesia ke Vietnam, karena mereka pemberantasan korupsinya itu sangat serius teman-teman. Atau ke Cina misalkan, pemberantasan korupsi di sana sangat serius. Investasi nggak akan mau masuk kalau misalkan korupsi masih terjadi secara besar-besaran. Karena kalau orang mau invest ke suatu negara, perusahaan mau datang, korupsinya gede, berarti mereka harus nyogok sana sini untuk bahkan bisa beroperasi. Padahal ngapain? Mendingan mereka pergi ke negara yang memang udah nggak ada korupsinya, karena toh sumber daya manusianya nggak beda-beda banget gitu kan. Nah, inilah yang sebenarnya kita pengen kembalikan. Jadi yuk kita kawal terus sampai RUU perampasan aset ini bisa segera disahkan. Siap. Dan koruptor bukan cuma masuk penjara, tapi juga dikembalikan harta-hartanya kepada rakyat. Pemirsa, DPR dan pemerintah sepakat RUU perampasan aset rampung pada 2025. RUU tersebut telah Semoga mendapatkan benar ya. dukungan dari berbagai ketua umum partai politik saat dibahas ketika bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. DPR dan pemerintah sepakat rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset rampung pada 2025. Kesepakatan ini diambil usai Badan Legislasi atau Balik DPR dan pemerintah melakukan rapat membahas evaluasi program legislasi nasional atau Prolegnas 2025 pada Selasa 9 September 2025. Ketua Balik DPR Bob Hasan mengatakan pihaknya tetap tak terburu-buru dalam pembahasan RUU perampasan Nggak aset. buru-buru. Menurut Bob, pembahasan RUU perampasan aset harus tetap melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, betul ini. Bob juga ingin agar publik memahami substansi dalam RUU tersebut. Targetnya tahun ini semuanya harus dibereskan, tetapi kemudian kita ini namanya meaningful, harus memenuhi meaningful partisipasi publik. Meaningful itu adalah yang bermakna. Nah, maknanya adalah apa? Kita jangan hanya tahu judulnya perampasan aset, harus tahu seluruh publik apa isinya perampasan aset itu. Itu kalau bicara makna. Tapi ya jangan lama-lama, Pak. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejatinya mendukung RUU perampasan aset segera dibahas di DPR. Selain itu, RUU tersebut juga telah mendapat dukungan untuk dibahas dari para ketua umum partai politik ketika bertemu Presiden. Presiden sudah bertemu dengan ketua-ketua umum partai politik, dan yang kedua juga hari ini menandakan ada keputusan yang diambil. Itu artinya pembicaraan ini sudah dilakukan secara baik ya, dan kita tunggu proses politiknya itu ada di DPR sekarang sama Pak Ketua. Sebelumnya RUU perampasan aset diusulkan masuk prolegnas prioritas 2025 dan disepakati menjadi usul inisiatif DPR. RUU perampasan aset awalnya masuk dalam prolegnas jangka menengah 2024 hingga 2029. Ya, nanti pada bulan November itu kan ditetapkan lagi RUU prioritas tahun 2026. Itu bisa di awal 2006 juga. Tapi sisa yang terwaktu 3 bulan ini menurut saya sangat cukup kalau Iya, mau kenapa harus mengesahkan diundur, ini. kan? Dan terbuka aja, nggak usah sembunyi ke hotel untuk membahas ini. Langsung aja. Betul. Rakyat suruh mendengarkan. Lalu DPR-nya berdebat, pasti akan dinilai mana yang rasional, mana yang tidak. Betul. Tapi yang menguntungkan sekarang pemerintah maupun presiden sudah sama-sama setuju untuk ini disahkan sebagai follow dari aksi-aksi unjuk rasa yang menimbulkan tuntutan 17+8 itu. Sebenarnya yang dibebankan atau yang diberatkan itu apa gitu, tinggal disahkan saja gitu kan, terus ditonton oleh rakyat Indonesia. Kalian lagi berdebat gitu kan, seperti yang dibilang sama Pak Mahfud tadi. Begitu kan rakyat Indonesia bisa mikir, bisa melihat siapa yang benar-benar membela rakyat dan siapa yang benar-benar hanya ingin memperkaya diri sendiri. Tidak akan tergesa-gesa, kita akan mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat dulu sesuai dengan mekanismenya, bagaimana apa masukannya, apa pendapatnya dari seluruh elemen masyarakat. Setelah itu baru kita akan masuk ke perampasan aset. Hai, lama kali, Bu. Selanjutnya yaitu juga kita akan minta masukan, pandangan dari seluruhnya, karena kalau tergesa-gesa nanti tidak akan
sesuai dengan aturan yang ada, dan kemudian tidak Menye-menye namanya itu. mekanisme yang ada itu akan rawan. Rawan, apanya rawan Bu? Padahal ini tuh udah lama ya, udah 2,5 tahun kalau nggak salah ya, di tahun 2023, dan sampai sekarang belum juga disahkan. Kata ibu ini ya, jangan tergesa-gesa, tidak tergesa-gesa. Jadi mau sampai kapan, 5 tahun lagi? Bingung kan rakyat Indonesia ini sebenarnya sama mereka ini. Tidak ada yang menakutkan dari sini kecuali koruptor yang takut. Kalau orang-orang biasa, Betul. aktivis gerakan penegakan hukum pasti paham bahwa ini RUU ini bagus untuk pemberantasan korupsi. Tidak ada tindakan sewenang-wenang. Coba mari kita berdebat di mana tindakan sewenang-wenang yang akan muncul dari RUU ini. Ada yang berkampanye hati-hati, undang-undang perampasan aset itu besarnya, tebalnya 300 halaman. Anda belum baca, jangan setuju dulu. Nah, saya yang ikut buat kok itu hanya 42 halaman, itu sudah termasuk penjelasannya yang 15 halaman. Nah ini nih yang bikin kita shock atau kaget ya. Sedangkan Pak Prabowo aja udah mati-matian pengen disahkan gitu ya. Ini adalah gini statement kayak gini nih. Ahmad Doli nih, RUU perampasan aset tak termasuk ke dalam prolegnas tahun 2025 karena kurang cocok diterapkan di Indonesia. Coba maksudnya apa ini? Ahmad Doli, RUU perampasan aset tak termasuk ke dalam prolegnas prioritas 2025 karena kurang cocok diterapkan di Indonesia. Gini ya Pak ya, kurang cocok diterapkan di Indonesia atau kurang cocok dengan pejabat-pejabat yang ada di Indonesia, ya kan? Atau kalian takut nih dengan RUU perampasan Takut aset sih, karena kayaknya. pejabat-pejabat di Indonesia banyak oknumnya. Ya kan, makanya kalian bilang kalau seandainya RUU perampasan aset tidak cocok diterapkan di Indonesia. Kocak Tidak aja. cocok diterapkan di Indonesia atau tidak cocok dengan pejabat-pejabat di Indonesia karena takut. Pasti takut sih, takut miskin sih. Terlalu nyaman, ya kan, di mode koruptor, terlalu nyaman, ya kan, mengambil uang pajak dari rakyat, terlalu nyaman ngerampok uang negara. Jadi RUU perampasan aset Nggak cocok. kurang cocok diterapkan di Indonesia. Benar juga sih. Coba tinggalkan di kolom komentar ya. Segera sahkan undang-undang perampasan aset. Demo lagi nih. Yang boleh katanya sampai 1.000 triliun. Miskinkan mereka, bukan malah membuatkan kebijakan yang merampas harta rakyat karena kami tidak mampu membayar pajak. Ingat Pak Prabowo, kami bukan penunggak pajak. Kami tidak mampu membayar pajak karena kami tidak punya penghasilan. Betul ini. Kita mau bayar pajak dari mana? Cari makan aja susah. Cari makan susah, kerja susah. Mau bayar pajak dari mana? Pakai uang siapa? Saya mau dengar suara rakyat setuju atau tidak jika perampasan aset itu dilakukan oleh rakyat. Ya, Setuju sih. nyatanya seperti itu. Kita udah capek nunggu undang-undang perampasan Harus aset sabar itu terus disahkan. kan? Capek dari zaman Bapak Jokowi ya, sudah mengajukan Udah 2 sampai tahun Prabowo lebih loh. mengajukan. Itu belum ada apa-apanya. Jadi simulasinya seperti ini. Jika ya hakim sudah mengetok palu, si DPR atau pejabat negara ini terbukti bersalah korupsi, ya biarkan rakyat yang datang ke rumah tersangka tersebut untuk Seru ini. merampas aset-aset para pejabat-pejabat jahanam itu, merampas aset-aset para koruptor tersebut. Jadi negara nggak usah susah-susah lah ya. Jadi sekali lagi KPK, kepolisian itu hanya ngurusi pidananya saja. Untuk masalah aset biarkan rakyat yang bergerak. Gimana, setuju nggak? Jadi Setuju. kita ini udah males ya dibohongin oleh negara, dibohongin oleh pejabat, dibohongin oleh pemerintah ya. Kita juga nggak tahu aset yang sudah disita itu kemana ya. Ya biarkan itu nantinya urusan rakyat ya, yang datang berbondong-bondong ke rumah tersangka ya, menyita aset-aset para pejabat koruptor tersebut ya. Ini tidak bisa dikatakan sebagai penjarahan, tapi ini adalah rakyat yang bergerak. Biarkan rakyat yang memberikan jera yang setimpal kepada pelaku-pelaku koruptor seperti itu. Gimana, setuju nggak kawan-kawan? Kalau RUU perampasan aset nggak segera disahkan, nanti pasti akan ada demo yang ke 2, 3, 4, atau 5 kalinya, yang lebih besar bahkan. Di sini kayak jadinya rakyat gitu yang ngemis ke mereka supaya segera disahkan. Padahal mereka tuh dapat gaji dari kami loh, rakyat Indonesia loh, masyarakat gitu loh. Ini tolong Pak Prabowo segera disahkan ya Pak ya.